Apa kabar para pemirsa? Saat ini Mesir, kini Anda dapat mengikuti Warta Berita PTS. Bulan September mendatang, seluruh sekolah dasar dan TK akan segera dibuka. Kementerian Pendidikan mengumumkan langkah pencegahan pandemi, termasuk para staf guru harus menerima vaksin dosis pertama genap 14 hari. Jika tidak, maka harus melakukan rapid test atau memiliki hasil tes uji PCR. Kondisi pandemi di Taiwan mulai membaik. Kementerian Pendidikan mengumumkan tanggal 1 September mendatang, semua sekolah dasar dan TK akan dibuka sesuai jadwal, serta mengumumkan petunjuk prokes. Semua staf guru dan karyawan setidaknya harus telah menerima vaksin dosis pertama dan telah genap 14 hari. Jika tidak, maka harus mengajukan bukti rapid test atau hasil tes uji PCR. Saat sekolah, seluruh murid dan guru harus mengenakan masker untuk memastikan ventilasi jendela di ruang ber-AC juga harus dibuka. Mata pelajaran olahraga dan musik juga tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengenakan masker, maka isi mata pelajaran hendaknya diubah. 这些吹奏类的这个乐器在上音乐课的时候，如果在没有办法处理好的话，要建议暂缓。那另外有一些像体育课啊，如果在没有办法肢体上的这种碰触啊，你没有办法避免。 我们希望能够暂缓，能够来不要实施。 Kementerian Pendidikan menjelaskan jika akan mengucurkan dana sebesar 304 juta dolar Taiwan guna membantu sekolah membeli keperluan partisi, alat rapid test, masker cadangan, alkohol, serta desinfeksi secara keseluruhan sepekan sebelum dibukanya sekolah. 14 hari usai mendapatkan vaksin dosis kedua namun tetap tertular COVID-19 disebut sebagai breakthrough infection atau terinfeksi saat vaksinasi. Dan di Taiwan sendiri ada 9 kasus sejenis. Hasil analisa terbaru oleh pakar berkenaan dengan kondisi di Israel menunjukkan bahwa usai menerima suntikan vaksin kedua jenis Pfizer, 146 hari kemudian daya kekebalan tubuh mengalami penurunan. Gedung Taipower di kawasan Kongguan Taipei terjadi penularan klaster. Dalam 1 bulan ditemukan 3 kasus. Salah satunya adalah ibu hamil yang telah menerima vaksin dosis lengkap, sehingga dikhawatirkan menjadi kasus pertama penularan pada 14 hari usai vaksin kedua. Akan tetapi pihak JJJ masih perlu melakukan konfirmasi kembali. 8月13号，这个打了莫德纳疫苗第2剂哦，所以等于是说他是8月14号发病，所以并非属于我们所谓的完整接种 的一个个案，那也不算是，应该也不算是我们突破性的一个感染。 Saat ini di Taiwan terdapat sebanyak 9 kasus jenis yang mendapatkan 2 dosis vaksin jenis AZ. Semuanya telah melampaui 14 hari. Sehubungan dengan merajalelanya virus varian Delta kembali meningkatkan kondisi pandemi dunia dan tersebar berita bahwa ada yang telah menerima vaksin 2 dosis dan tetap dapat tertular. Pakar menemukan ada yang telah menerima vaksin dosis kedua di kawasan Israel. Selang 146 hari ke atas, daya kekebalan tubuh mengalami penurunan dan akan semakin berbahaya bagi golongan manula. Kelompok agama ekstremis bersenjata Taliban kembali merebut kendali kuasa atas Afghanistan dan Selasa kemarin mengumumkan jika mereka telah menguasai seluruh wilayah. Namun tersiar berita penolakan Taliban. Di kota besar timur Jalalabad, warga yang melakukan aksi demo turun ke jalan sembari mengibarkan bendera Afghanistan memicu tembakan dari pasukan Taliban dan menewaskan 3 orang serta 10 lainnya terluka. Ratusan orang melakukan aksi demo di jalan sembari mengibarkan bendera nasional Afghanistan berwarna hitam, merah, dan hijau. Namun tidak lama kemudian terdengar bunyi senapan, membuat pendemo bubar melarikan diri. Kelompok religi ekstremis Taliban kembali mendapatkan kendali untuk Afghanistan dan Selasa kemarin mengumumkan jika mereka telah menguasai seluruh wilayah Afghanistan. Namun muncul berbagai informasi yang menyebutkan warga melakukan aksi demo untuk menentang pengambil alihan kuasa oleh Taliban. Ada warga di alun-alun mengibarkan bendera Afghanistan, namun justru ditembak. Merujuk pada laporan media Reuters, setidaknya 3 tewas dan 10 terluka. Adapun Wakil Presiden pertama Afghanistan, Amrullah Saleh, tanggal 17 Agustus terlebih dahulu mencuit di akun Twitternya untuk menegaskan bahwa menurut hukum ia adalah presiden sementara. Dirinya terus melakukan interaksi dengan berbagai pihak guna memastikan dukungan. Pasukan yang menolak untuk menyerah kepada pasukan Taliban bertempur sengit dengan Taliban di Ngarai Panjshir, utara Kabul, yang merupakan benteng terakhir pasukan pemerintah Afghanistan. Selain itu juga tersiar berita jika dirinya telah merebut kembali ibu kota provinsi Parwan bagian timur dan Charikar. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Singa di Amerika. Kita susul lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.